Haleluya, saudara. Ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Suatu saat ketika saya kuliah di Jember, Jawa Timur, pada waktu itu saudara, teman-teman saya banyak yang dari Papua, dan menurut saya mereka itu orang-orang yang supel, baik, dan kemudian orang-orang yang hebat. Nah saudara, saat ini saya ingin berbicara tentang darah. Saudara, di hari-hari ini kita mendengar ya tentang apa yang terjadi di salah satu provinsi di negara kita, di Papua, dan pemerintah menetapkan tentang salah satu organisasi di Papua sebagai diberikan label teroris. Kenapa saudara? Karena memang sesuai dengan undang-undang terorisme, bahwa orang-orang yang melakukan suatu teror, menyebabkan ketakutan, menyebabkan kehilangan nyawa, dan teror yang dilakukan secara masif dan meluas bisa dikatakan sebagai terorisme ya. Dan saudara, kalau menurut saya Papua adalah suatu tempat yang luar biasa di negara Indonesia, dan Papualah yang dapat dikatakan menyempurnakan negeri kita yang berbeda-beda antara suku, agama, golongan, ras. Papua suatu tempat yang luar biasa ya. Dan seperti kita mengetahui juga, di Papua juga dapat dikatakan pertama kalinya suatu perusahaan raksasa yang masuk ke Indonesia dan bergerak di salah satu pertambangan di Papua. Nah saudara, saya dari tempat ini mau mengucapkan biar kita tetap mendoakan buat saudara-saudara kita, terutama teman-teman kita yang masuk di dalam organisasi yang menyebabkan banyak korban ya, menyebabkan kerusakan, karena kita melihat juga ada sekolah-sekolah yang dibakar, kemudian ada beberapa orang yang ditembak ya saudara, menyebabkan korban. Dan mari saudara, saya lewat acara ini saya mau menghimbau biar kita stop, kita hentikan pertumpahan darah. Nah saudara, di dalam saya ingin menyampaikan dari tinjauan Alkitab tentang darah saudara. Alkitab katakan bahwa di dalam surat Rasul Paulus di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 50, Rasul Paulus katakan bahwa daging dan darah tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kenapa darah ini sangat penting? Karena apa? Dikatakan bahwa Alkitab katakan bahwa di dalam darahlah ada nyawa kita. Nyawa kita ada di dalam darah. Ketika kita kehabisan darah, seseorang bisa meninggal dunia ya. Dan saudara, ada suatu cerita di dalam kitab Kejadian, ketika di dalam Kejadian pasal 4 ya, pasal 3 dosa masuk ke dunia kita, dan kita melihat ketika dosa masuk ada terjadinya iri hati, bahkan terjadinya pembunuhan. Kain membunuh adiknya Habel, saudaranya, karena iri hati. Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Dia menjadi iri hati, sakit hati, marah, dan dia menumpahkan darah adiknya. Dan Tuhan katakan, Kain, di mana Habel adikmu? Dan Kain katakan, apakah aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Tetapi Tuhan katakan, darah Habel adikmu sampai, teriakannya sampai ke tempat
didengar oleh Tuhan. Dan kita melihat, jadi kita melihat darah ini sangat-sangat penting, saudara. Darah ini sampai ke alam roh. Bahkan sorga juga mendengarkan ketika terjadinya kematian, bagaimana Kain membunuh saudaranya Habel, dan darah Habel ini sampai ke teriakannya itu sampai kedengaran oleh Tuhan. Jadi saudara, sangat-sangat penting ya. Nah, kita melihat saudara, ada satu ayat lagi yang sangat-sangat penting ya. Di dalam Matius 27 saya bacakan ya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati, kemudian bangkit dari antara orang mati ya. Matius 27 ayatnya yang ke-25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Nah saudara, orang Israel pada waktu itu, semua rakyatnya yang ada pada waktu itu, ketika Pontius Pilatus memperhadapkan dua orang, siapa yang akan dibebaskan, tetapi mereka katakan bahwa salibkan Yesus. Dan dikatakan biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Dan kita melihat perkataan daripada orang Israel ini, dari rakyat ini terjadi saudara. Saudara ingat ketika Perang Dunia kedua terjadi, ketika Jerman menyerbu Polandia dan terjadi Perang Dunia Kedua, dan kita melihat terjadi pembantaian terhadap orang Yahudi. 6 juta orang Yahudi dibantai oleh yang namanya Hitler. Dan saudara, bukankah perkataan ini juga dikatakan biarlah darahnya, darah Yesus ditanggungkan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Dan kita lihat terjadi saudara, apa yang dikatakan, jadi perkataan kita berkuasa. Apa yang dikatakan oleh generasi sebelumnya, orang-orang yang menyalibkan Yesus, ditanggung oleh generasi yang kemudian. Dan kita melihat terjadi banyak sekali hal, terjadi peristiwa Holocaust, di mana terjadi pembantaian terhadap orang Yahudi, sekitar 6 juta orang yang dibantai, darahnya ditumpahkan. Tetapi bagaimanapun saudara, orang Yahudi, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Bagaimanapun mereka adalah umat pilihan Tuhan, dan karena mereka menolak Mesias, Yesus Kristus, mereka salibkan. Keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah saudara, kembali ke Papua ya saudara. Papua adalah suatu tempat yang indah, sangat kaya, sumber daya alamnya sangat luar biasa, sangat melimpah, dan keindahan alamnya juga sangat terkenal ya, dengan adanya Raja Ampat, suatu eksplorasi laut terbesar dan terbaik di dunia ya, sangat indah. Dan kemudian kekayaan alamnya luar biasa ya. Juga kita melihat perusahaan yang terkenal juga, Freeport, masuk tahun 60-an, merupakan perusahaan raksasa yang masuk pertama di Papua. Dan kita melihat sangat luar biasa ya. Papua melengkapi kita sebagai negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, negara yang berbeda-beda tetapi satu. Dan karena itu saudara, mari saudara, di dalam Alkitab juga diceritakan ketika darah orang-orang ditumpahkan di suatu negeri, maka negeri itu akan memuntahkan rakyatnya. Bisa akan terjadi bencana karena darah orang yang tidak bersalah yang ditumpahkan. Suatu saat akan terjadi, pasti terjadi. Dan saudara, karena itu mari saudara, biar orang-orang yang melakukan kekerasan ini, saya berdoa dari tempat ini, biar hentikan. Karena kita percaya bahwa orang-orang Papua memang adalah suatu orang-orang yang sangat terkenal ya, dengan suku-suku yang berbagai suku yang ada sangat terkenal ya. Jadi dapat dikatakan ilmu perangnya ada, jiwanya, semangat untuk berburu ada. Tetapi saudara, mari saudara, biar saudara-saudara kita yang masuk ke dalam kelompok yang mengadakan perlawanan,
terhadap pemerintah yang ada, biar mereka hentikan pertumpahan darah di bumi Papua yang kita cintai. Saudara, bagaimanapun setiap darah yang dicurahkan, yang tercurah akan menuntut pertanggungjawaban. Dan ini saudara sampai ke alam roh. Saudara, mari saudara, di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa pemerintah adalah pedang Tuhan untuk membalaskan bagi mereka yang berbuat jahat, yang hidup dalam kejahatan. Dan karena itu saudara, mari kita tetap bersama-sama pemerintah, seluruh rakyat Indonesia, bersama saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dari Papua, mari bersama-sama kita bangun negeri kita untuk tercapai Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera bagi kita semua. Dan saudara, ada satu ayat lagi di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perbuatan kesaksian mereka. Siapa yang dikalahkan? Saudara, yang dikalahkan adalah iblis, dikalahkan oleh orang percaya, dikatakan oleh apa? Oleh darah anak domba. Darah anak domba Yesus Kristus, darah yang sempurna, yang mengalahkan iblis. Dan saudara, ada dua hal yang sangat ditakuti oleh iblis, yaitu nama Yesus dan darah Yesus. Ketika Yesus disalibkan, darahnya tercurah di kayu salib, Tuhan Yesus katakan, "It is finished," sudah selesai. Masalah dosa diselesaikan oleh kasih Bapa di surga, kita diampuni, kita dibebaskan, kita diselamatkan dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Nah saudara, satu hal sebagai orang-orang percaya saudara, bahwa kita perlu memiliki suatu kesaksian. Karena dikatakan juga kita mengalahkan iblis, kuasa kegelapan, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kehidupan kita. Saudara, mari kita menjadi berkat. Kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, saya menghimbau mari kita semua hidup di dalam persatuan dan kesatuan. Bagi kita yang ada di tanah Papua, yang ada di tanah Jawa, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, mari bersama-sama kita menjadi saksi untuk membangun negeri yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi saudara. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Indonesia.